Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cerlin Devi Renalista dengan NIM 201211184. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Raden Mas Said Surakarta dengan konsentrasi komunikasi penyiaran Islam. Di sini kita akan sharing tentang pentingnya bersyukur dalam hidup. Apa sih bersyukur? Bersyukur itu merasa cukup dengan apa yang Allah kasih kepada kita. Karena bersyukur itu sangat penting. Karena jika kita mengeluh dan kita merasa kurang, maka Allah akan ambil nikmat kita. Ngomong-ngomong soal bersyukur, teman-teman udah bersyukur belum nih hari ini? Karena kita sudah diberikan kesehatan, sudah diberikan udara, diberikan kehidupan di hari ini. Semoga hari ini kita bisa lebih baik daripada hari sebelumnya. Ngomong-ngomong tentang bersyukur, teman-teman pernah gak sih kayak ngerasa kurang, terus kayak mengeluh, kenapa sih hidup aku kayak gini sedangkan hidup dia lebih baik daripada hidup aku? Tentunya sudah pernah ya, kita sebagai manusia normal pasti tentunya kerap membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Nah, kita marah boleh ya, tapi kalau terus-terusan mengeluh gitu pasti Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal marah kembali kepada kita. Karena apa? Istilah gampangnya gini nih, kita ngasih sesuatu ke orang, kita tiap hari ngasih sesuatu karena orang itu emang butuh, tapi orang itu malah mengeluh kayak, ngapain sih kamu ngasih kayak gini terus, kasih dong yang lebih baik. Pasti kan kita sebagai orang yang ngasih itu lebih tersakiti gitu ya. Udah dikasih tapi kok malah mengeluh, gak bersyukur, gak berterima kasih. Allah juga sama teman-teman, Allah juga bakal seperti itu. Namun bedanya adalah Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih. Jadi kita walaupun kerap tidak bersyukur, tapi Allah masih tetap ngasih sesuatu yang baik kepada kita. Ada suatu cerita di mana ada seorang pengemis. Dia itu mengemis karena memang ekonominya kurang, dia juga keterbatasan, gak punya tunarungu lah ya, istilahnya tunarungu gitu. Jadi dia memutuskan untuk mengemis karena dia emang sudah mencari pekerjaan di mana-mana namun belum mendapatkan pekerjaan, jadi terpaksa dia harus mengemis. Suatu hari pengemis itu mengemis di dekat kolam air mancur kota gitulah ya istilahnya. Kemudian datang seorang gadis dengan sikap sombongnya, dengan tinggi hatinya dia mengambil semua koin yang telah didapatkan pengemis itu, kemudian melemparkannya ke kolam. Semua koin yang telah didapatkan pengemis itu dilemparnya ke kolam. Kemudian dengan berbangga hati perempuan itu, remaja itu, gadis itu, dia tertawa terbahak-bahak karena melihat ekspresi dari pengemis itu yang kelihatan panik, kelihatan sedih, dan kelihatan putus asa karena hasil dari mengemis tadi dia buang ke kolam. Kemudian pengemis itu berkata, apa yang kamu lakukan dengan rezekiku kali ini? Dengan masih ekspresi senang, ekspresi tertawa, gadis itu berkata, aku akan menggantinya dengan 10.000 ini. Dia mengeluarkan uang kertas 10.000 yang notabene nominal itu lebih banyak daripada koin yang telah dilemparnya ke kolam itu. Kemudian pengemis pun menjawab, karena udah terlanjur senang kan dikasih lebih banyak uang, pengemis pun itu menjawab, wah terima kasih anak gadis yang baik. Namun gadis itu kembali menjawab, untuk mendapatkan 10.000 ini kamu harus mengambil koin yang aku lemparkan tadi. Karena sudah terlanjur senang, pengemis pun mengambil koin-koin yang sudah dilemparkan di kolam tadi. Setelah mendapatkan koin tersebut, gadis itu pun menyerahkan uang 10.000 itu ke depan muka pengemis. Ini aku kasih uang yang lebih banyak. Namun ketika pengemis itu hendak mengambilnya, gadis itu kembali mengambil uangnya dan merobek uang 10.000 itu. Gimana sih hati pengemis itu ketika kamu sudah dipermainkan? Tentunya pengemis tersebut merasa sangat-sangat sedih karena dia sudah benar-benar tidak memiliki uang dan dia juga merasa dipermainkan, direndahkan oleh gadis itu. Kemudian dalam hati pengemis itu mengatakan, kamu akan lebih bersyukur atas kejadian hari ini.
Dan pengemis itu pun mengatakan kepada gadis itu, "Wahai gadis remaja, kamu akan belajar dari kejadian hari ini dan kamu akan lebih bersyukur atas apa yang kamu miliki saat ini." Seketika gadis itu pun terdiam dan dia menoleh ke pengemis. Namun bukannya gadis itu sadar ataupun menyadari kesalahannya, gadis itu malah tertawa terbahak-bahak dan mengatakan, "Aku tidak akan bersyukur dan aku tidak akan menyesali atas apa yang aku lakukan padamu hari ini." Keesokan harinya gadis itu pun mendapati keluarganya yang sedang berbenah-benah. Karena apa? Karena ternyata ayah dari gadis itu tersangka korupsi dan sudah terdakwa menjadi koruptor yang menghabiskan beberapa dana dari negara. Kemudian fasilitas dan barang-barang milik gadis itu serta keluarganya harus disita oleh negara. Kemudian gadis itu pun tidak terima atas apa yang terjadi di kehidupannya saat ini karena tidak ada harta pun yang tertinggal saat ini. Kemudian gadis itu pun menyadari dan teringat akan perkataan pengemis yang kemarin dia rendahkan, kemarin dia bully, dan dia sakiti hatinya. Kemudian gadis itu pun memutuskan untuk berada di pesantren untuk mendalami ilmu agama. Karena sebelumnya gadis ini merupakan gadis liar yang terlalu senang untuk bersukaria, menghambur-hamburkan uang, tidak peduli apakah itu dosa atau tidak. Dia sering mabuk-mabukan, dia sering pergi dugem dan yang lainnya. Namun di sisi lain gadis ini mulai sadar dan dia memutuskan untuk pindah ke asrama yang notabene asrama Islam yang selalu diajarkan untuk mengaji, diajarkan untuk sholat dan lebih bersyukur. Tak kurang dari 3 bulan dia berada di asrama, dia mulai berubah. Dia mulai memakai hijab dan menekuni agama Islam dengan baik. Dia mulai bisa ngaji, dia mulai rutin untuk membaca Al-Quran, dia mulai rutin untuk sholat tahajud. Nah, dia mulai sadar bahwa selama ini dia tidak mensyukuri hidupnya yang telah berkecukupan. Kemudian kehidupan di keluarganya pun berangsur-angsur membaik atas bantuan dari ibunya. Ibunya yang bekerja sebagai pengusaha UMKM telah berhasil untuk mengubah kembali hidupnya untuk menjadi lebih baik. Kemudian gadis itu pun memutuskan untuk mendirikan yayasan untuk orang yang tunanetra. Masya Allah banget ya, ini cerita tuh benar-benar menyentuh tentang yang awalnya gadis ini benar-benar liar, benar-benar gak mau bersyukur atas segala hal yang dia punya. Kemudian dengan satu hari Allah menjadikan hatinya luluh karena suatu musibah. Jadi jika kita tertimpa musibah tuh kita jangan langsung menggerutu, kenapa sih aku diberi musibah kayak gini? Siapa tahu di balik musibah itu kita bisa belajar menjadi pribadi yang lebih baik dan kita bisa diberikan ilmu yang mungkin belum kita dapatkan sebelumnya. Untuk para teman-teman, semoga kita bisa belajar dari cerita ini dan kita bisa lebih bersyukur tiap harinya atas apa aja yang Allah berikan kepada kita. Untuk itu jangan berhenti untuk bersyukur, jangan berhenti untuk berbuat baik kepada sesama, jangan berhenti untuk berdoa, jangan berhenti untuk sholat, dan jangan pernah lupa bersyukur untuk hari ini, untuk hari yang akan datang, untuk kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Teman-teman sekalian, jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat kita berlipat-lipat ganda dari apa yang telah Allah berikan kepada kita selama ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kenikmatan, dan keistiqomahan dalam beribadah. Semoga kita juga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد